Selamat malam semuanya, kembali lagi di channel saya bersama saya, Tony. Jika di Indonesia ada yang namanya rumah kentang dan rumah gurita, di Amerika ada juga nih yang mirip-mirip seperti itu. Namanya adalah rumah kapak atau Feliska X House. Kenapa bisa dipanggil seperti itu? Langsung saja kita masuk ke intro terlebih dahulu. Intro, mulai. Di sebuah kota yang bernama Feliska, Iowa, di Amerika Serikat, tinggallah sebuah keluarga yang bernama keluarga Moore. Mereka terdiri dari orang tua yang bernama Josiah dan Sarah, dan keempat anak mereka yang bernama Herman, Mary, Arthur, dan Paul. Mereka dikenal sebagai keluarga yang ramah terhadap orang-orang di sekitarnya, dan juga orang-orang di komunitasnya. Maksud dari komunitas ini adalah mereka sering pergi untuk pelayanan di gereja. Pada tanggal 9 Juni 1912, Mary Moore, anak kedua dari Josiah dan Sarah, mengundang temannya untuk menginap di rumahnya. Mereka bernama Aina May dan Lena Stellinger. Pada malam yang sama juga, mereka pergi ke gereja bersama dengan kedua temannya Mary ini. Setelah selesai pelayanan di gereja sekitar pukul 9.30 malam, keluarga Moore dan kedua temannya Mary berjalan pulang menuju ke rumah mereka yang sebenarnya itu tidak terlalu jauh, yang hanya ditempuh sekitar 30 menit. Jadi mereka sampai jam 10 malam. Keesokan harinya, pada jam 7 pagi, Mary Peckham, tetangganya keluarga Moore, menjadi khawatir setelah menyadari keluarga Moore tidak terlihat di sekitar rumah mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang biasa mereka lakukan di pagi hari. Seperti misalnya menyapu halaman atau menyiram tanaman. Bahkan rumah mereka terlihat sepi dan seperti tidak ada penghuninya. Padahal, baru tadi malam, dia melihat keluarga Moore pulang ke rumah. Peckham pun lalu mengetuk pintu rumahnya keluarga Moore sambil memanggil nama mereka. Tapi sayangnya tidak ada jawaban. Dia lalu mencoba untuk membuka pintu, tapi pintunya ternyata terkunci. Kemudian dia berinisiatif untuk menghubungi saudara laki-lakinya Josiah yang bernama Ross Moore. Si Ross pun tiba sekitar pukul 8 pagi. Dia kemudian membuka pintu dengan kunci yang dia miliki. Setelah berhasil membuka pintu, dia pun memasuki rumah sambil memanggil-manggil nama mereka. Sedangkan Peckham, tetangganya keluarga Moore, menunggu di teras rumah. Keadaan rumah pada saat itu sangat-sangat sepi, bahkan seperti tidak ada penghuninya gitu. Ross pun pergi ke kamar belakang, di mana Ina dan Lena tidur. Di sana, dia menemukan dua tubuh manusia yang telah bersimbah darah dan ditutupi dengan kain spray. Melihat hal itu, Ross pun berlari kembali menuju Peckham dan meminta dia untuk menelpon sheriff. Tak seberapa lama, sheriff pun datang. Bersama-sama dengan sheriff, Ross kembali ke dalam rumah untuk memeriksa lagi, siapa tahu masih ada yang hidup, atau siapa tahu pelaku masih ada di dalam rumah. Mereka pergi mengecek setiap kamar. Di rumahnya keluarga Moore ini ada 3 kamar. Kamar pertama ditiduri oleh Josiah dan Sarah. Kamar kedua ditiduri oleh keempat anaknya Josiah dan Sarah. Dan kamar ketiga ditiduri oleh temannya Mary, yaitu Ina dan Lena. Setelah mengecek setiap kamar, mereka mendapati semua orang telah bersimbah darah dan ditutupi oleh kain spray, seperti yang Ross temukan di kamarnya Ina dan Lena. Mereka juga menemukan senjata yang diduga digunakan pelaku yang ditinggalkan di salah satu kamar. Senjata itu berupa sebuah kapak. Mereka kemudian melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, didapatkan fakta yang sangat mencengangkan, serta juga mengerikan. Seperti tim forensik menyimpulkan bahwa pembunuhan terjadi antara jam 12 sampai dengan jam 5 pagi. Jadi ada kemungkinan pelaku masih tinggal di kota itu. Kepolisian juga menemukan 2 batang rokok yang telah habis dihisap di loteng. Padahal nih, Josiah itu tidak merokok. Hal ini juga menunjukkan bahwa sang pembunuh dengan sabarnya
menunggu keluarganya Moore dan temannya Mary tertidur. Bisa dibayangkan nggak ketika mereka tidur, ada yang mengawasi mereka dan bersiap-siap untuk membunuh mereka. Kepolisian juga mengatakan pembantaian ini dimulai dari kamarnya Josiah dan Sarah. Josiah menerima lebih banyak luka dari ayunan kapak daripada korban lainnya. Wajahnya pun rusak parah sampai-sampai bola matanya hilang. Setelah menghabisi Josiah dan Sarah, sang pelaku lalu pergi ke kamar keempat anaknya Josiah dan Sarah. Di sana, dia juga melakukan hal yang sama, yaitu membunuh mereka dengan menggunakan kapak. Adegan mengerikan ini berlanjut sampai ke kamar temannya Mary. Semua korban memiliki luka yang diakibatkan oleh kapak di kepala mereka dan sangat rusak parah sampai-sampai sulit untuk dikenali. Menurut pihak kepolisian, semua korban dibunuh dalam keadaan tidur, kecuali Lena, karena luka yang didapatkan Lena agak sedikit berbeda dari korban lainnya. Dia mendapatkan luka di tangannya, seperti dia berusaha untuk melawan gitu, tapi sayangnya usahanya sia-sia. Aneh banget ya, kok bisa tidak ada yang terbangun kecuali Lena, apalagi di kamar anak-anaknya Josiah dan Sarah. Secara, mereka kan tidur berempat, seharusnya salah satu dari mereka terbangun mendengar suara berisik dari ayunan kapak yang mengenai salah satu dari mereka. Tapi kenapa enggak ya? Di sini juga ada beberapa hal yang ganjil ditemukan oleh kepolisian. Yang pertama, mereka menemukan kapak yang digunakan pelaku tapi dalam keadaan sudah bersih, seperti telah dibersihkan gitu. Untuk apa sih pelaku membersihkan kapak ini? Secara dia akan bisa membuang kapak itu di tempat lain yang tidak diketahui orang. Kedua, mereka juga menemukan potongan daging babi seberat 2 kg di samping kapak yang digunakan untuk membunuh. Ini juga aneh banget sih, untuk apa sih pelaku membawa daging babi ke dalam rumahnya keluarga Moore. Ketiga, semua laci dan lemari di rumahnya keluarga Moore telah diobrak-abrik dan si pembunuh mengambil kain-kain untuk menutupi jendela dan cermin. Di sini, kalau menutupi jendela masih masuk akal, secara mungkin dia takut dilihat oleh orang-orang dari luar. Tapi kalau menutupi cermin, untuk apa gitu? Keempat, di meja dapur ada sepiring makanan yang tidak sempat dimakan dan segelas air yang telah bercampur darah. Aduh, untuk apa dia menyiapkan makanan gitu? Apakah mungkin dia lapar? Entahlah, tidak ada yang tahu. Karena ini zaman dulu, pihak kepolisian sulit untuk menemukan bukti forensik. Dan setelah diperiksa, tidak ada tanda-tanda pelecehan seksual terhadap korban-korbannya ini. Sekarang kita beralih ke siapa saja yang mungkin bisa jadi pelaku dalam kasus ini. Yang pertama, Andrew Sawyer. Dia merupakan seorang perantau. Pada saat mayatnya keluarga Moore ditemukan, dia sedang mencari pekerjaan di kota Villisca ini. Yang membuat dia menjadi terduga pelaku adalah ketika dia mendengar pembunuhan keluarga Moore, dia terlihat sangat tertarik terhadap kasus ini. Bahkan ada beberapa kali dia menanyakan ke orang-orang sekitar apakah pelaku pembunuhan keluarga Moore sudah ditemukan. Seperti itu dia bertanya. Rekan kerjanya pun bahkan sangat takut terhadap dia ini, karena dia sering tidur sambil membawa kapak di sampingnya. Untuk apa gitu dia membawa kapak? Kalau membawa guling, masih bisa masuk logika gitu. Dia tidak ditahan karena tidak ada bukti yang kuat, serta dia dapat membuktikan bahwa dia tidak berada di kota Villisca pada malam pembunuhan terjadi. Yang kedua, Frank F. Jones. Josiah pernah dilaporkan mengambil beberapa bisnis miliknya Frank. Awalnya nih, si Josiah bekerja di tokonya Frank selama bertahun-tahun. Lalu kemudian, si Josiah memutuskan untuk keluar dan membuka toko miliknya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan diduga Josiah mengambil beberapa bisnisnya milik Frank, serta katanya sih Josiah berselingkuh dengan menantunya Frank. Jadilah si Frank ini diduga memiliki dendam terhadap Josiah, meskipun tidak ada bukti yang menguatkan hal ini. Ketiga, Sam Moyer. Dia adalah saudara ipar Josiah. Dia diduga pelaku
karena sering mengancam akan membunuh Josiah. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, alibi Sam membebaskannya dari kasus ini. Keempat, Henry Lee Moore. Dia adalah seorang pembunuh yang telah membunuh ibu dan neneknya sendiri dengan menggunakan kapak beberapa bulan setelah pembunuhan keluarga Moore. Dia diduga menjadi pelaku karena memiliki cara pembunuhan yang sama, yaitu dengan menggunakan kapak. Dia juga diduga bertanggung jawab atas beberapa kasus pembunuhan dengan menggunakan alat yang sama, yaitu kapak. Tapi karena tidak ada bukti yang kuat, dia tidak dapat dijadikan tersangka. Dia memiliki nama marga yang sama dengan keluarga Moore, tapi mereka ini tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Kelima, William Mansfield. Seperti halnya Henry, dia adalah seorang pembunuh yang menghabisi korbannya dengan menggunakan kapak. William ini telah membunuh istrinya, anak bayinya, dan mertuanya sendiri dengan menggunakan kapak 2 tahun setelah kejadian pembunuhan Moore. Dia diduga merupakan orang di balik X-Men. Jadi X-Men ini adalah seorang pembunuh berantai yang telah memakan banyak korban dari Mei 1918 sampai dengan Oktober 1919. Tapi diduga pembunuhannya telah diawali sejak tahun 1911. Jadi peristiwa pembunuhannya keluarga Moore ini kan terjadi di tahun 1912. Terlihat seperti terhubung gitu dengan kasus si Axe ini. Semua korban dari kasus pembunuhan si Axe ini didapati meninggal karena hantaman kapak. Serta di setiap TKP, cermin di rumah korban ditutupi dengan kain, seperti yang terjadi di rumah keluarga Moore. Tapi sayangnya sampai sekarang tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya orang di balik si Axe ini, kecuali si pelaku. Atau mungkin kasus ini tidak ada hubungannya, tapi mungkin si Axe ini terinspirasi dari kasus pembunuhannya keluarga Moore. Mungkin saja kan. Dan juga bagi yang tertarik dengan kasusnya si Axe ini, silahkan komen di bawah, siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas sama-sama. Dan juga yang membuat si William menjadi terduga pelaku, salah satu pemilik restoran di Shenandoah, Iowa yang dekat dengan kota Villisca sempat bertemu dengan William di pagi hari setelah pembunuhan keluarga Moore terjadi. William pun sempat berkata kepada pemilik restoran bahwa dia telah berjalan dari kota Villisca sampai ke sini. Tapi ya karena pada zaman itu tidak ada CCTV yang bisa dijadikan barang bukti, keterangannya pun diragukan. Jadinya ya si William pun tidak ditangkap atas kasus ini. Keenam, pendeta George Kelly. George adalah seorang pendeta yang berpindah-pindah dari kota satu ke kota lainnya untuk pelayanan. Pada saat keluarga Moore berada di gereja sebelum malam pembunuhan, dia juga berada di sana untuk pelayanan. Dia sempat dilaporkan menderita gangguan mental pada saat remaja. Saat beranjak dewasa, dia dituduh mengintip dan beberapa kali meminta gadis muda untuk berpose tidak senonoh dan kemudian memotonya untuk dirinya sendiri. Dia meninggalkan kota Villisca antara pukul 5 sampai dengan 5.30 pagi pada tanggal 10 Juni 1912. Hanya berselang beberapa jam setelah penemuan mayatnya keluarga Moore ditemukan. Dia telah mengakui perbuatannya di pengadilan, tapi hakim tidak mempercayai pengakuannya karena terdengar berbeda dengan seperti apa yang polisi terangkan. Pada tahun 1914, 2 tahun setelah pembunuhan keluarga Moore, George ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang melamar pekerjaan untuk menjadi sekretarisnya. Dia pun kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa di Washington DC. Pada tahun 1917, George ditangkap atas pembunuhan keluarga Moore karena lagi-lagi dia mengakui perbuatannya. Namun itu terjadi setelah berjam-jam dia diinterogasi dan kemudian George kembali menarik pengakuannya. Setelah 2 persidangan terpisah, dia dibebaskan karena tidak cukup bukti. Itu dia beberapa terduga pelaku yang mungkin saja salah satu dari mereka memang pembunuh dari keluarga Moore, atau mungkin saja ada orang lain yang merupakan tersangka sebenarnya. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah. Sekarang rumahnya keluarga Moore dijadikan tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Jika kalian ingin berkunjung, rumahnya buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, jam 1 sampai dengan jam 4 sore, waktu Amerika pastinya. Dan biayanya sekitar 428 US dollar
atau sekitar 6 juta rupiah untuk 6 orang. Agak mahal juga ya. Tapi bagi kalian yang mungkin suka ke tempat-tempat seperti ini, harusnya masuk ke list tempat yang harus kalian kunjungi. Oke, itu dia kasus pembunuhan Feliska X House atau Rumah Kapak yang sampai sekarang masih belum jelas pelakunya siapa. Menurut kalian bagaimana kasus ini? Silahkan komen di bawah. Bagi kalian yang request untuk membahas suatu kasus atau suatu hal, silahkan komen juga di bawah atau DM saya melalui Instagram. Siapa tahu bisa kita bahas di video selanjutnya. Itu saja video kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta silahkan komen. Mungkin mau menambahkan sesuatu, atau mungkin saya ada kelewat sesuatu. Baiklah, see you next time. Bye-bye.